Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'an was sunnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin akramil makhluqati wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, Dr. Subandi, kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ustaz Haji Mardani, mudah-mudahan dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus DKM Masjid Agung Al-Barkah yang saya hormati Al-Ustaz Haji Faisal Ilahi selaku imam tetap di Masjid Agung Al-Barkah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah, segenap jamaah, bapak-bapak, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kita semua juga seluruhnya jamaah, baik bapak-bapak dan ibu-ibu, senantiasa dilimpah curahkan nikmat, rahmat, barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan dunia kita, terutama akhirat kita, diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang saleh, salihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan taklim rutin kitab Sahih Muslim di Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi ini, kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, kita buka terlebih dahulu ta'lim pada malam hari ini dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadinil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fadhal Ustaz Faisal. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadi dibaca oleh Ustaz Faisal merupakan hadis yang masih terkait pada Selasa malam Rabu yang lalu.
Cuma sebelum kita bahas hadis itu, saya ingin mengambil kesempatan karena 2 hari lagi, tepatnya hari Kamis, kita sudah masuk bulan Rabiul Awal, Pak Jumuhyiddin. Itu 1 Rabiul Awal, insya Allah hari Kamis. Besok Rabu, Kamis sudah tuh. Masuk Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sengaja sudah niat saya bawa beberapa kitab dan buku tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari beberapa bahasa yang saya bawa ini. Kalau saya nggak bawa, jamaah juga saya yakin, percaya sama saya, yakin saya. Tapi untuk lebih menguatkan lagi, ini saya bawa diantaranya kitab yang ditulis oleh intelektual dari Mesir. Nama kitabnya Hayatul Muhammad, kitab yang cukup tebal, ditulis oleh Dr. Muhammad Hussein Haikal. Ini kitab sudah 1 abad dan sudah ada dalam edisi bahasa Indonesia sejak lama. Dalam bahasa Indonesia ini diterjemahkan oleh sastrawan besar Indonesia namanya Ali Audah. Dan beliau menguasai bahasa Indonesia karena sastrawan, juga menguasai bahasa Arab. Makanya saya baca dalam edisi bahasa Indonesia itu juga luar biasa terjemahannya. Bisa menghayati ilmu sastra dalam bahasa Arab yang ditulis oleh seorang intelektual dari Mesir namanya Dr. Muhammad Hussein Haikal. Kalau dalam bahasa Arab yang saya bawa ini dikasih kata pengantar oleh Syekhul Azhar, Grand Syekh, pemimpin tertinggi di Al-Azhar Mesir di awal abad ke-20, yaitu Profesor Dr. Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi dalam edisi Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia ini dikasih pengantar oleh buku ini. Nah, ini dalam edisi Arab. Baca ini satu pengantar dari Azhar Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi, kalimat yang sangat luar biasa. Beliau katakan dalam muqaddimah Sirah An-Nabawiyah yang namanya Hayatul Muhammad yang saya pegang ini, faqad jaddal ulama'u mundu asyraqatil ardu binurihi sallallahu alaihi wasallam yatalammasuna nawahiyal 'azamatil insaniyah fi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a annahum ista'u al-wusula ila syai'in minal ma'rifah faqad fatahum hatta al-an kamalul ma'rifah wa amamahum jihadun tawil wa bu'dun syasi' wa tariqun la nihayata lah. Saya bawa, udah saya hafalin tadi. Ya. Nah, ini beliau katakan gampangannya begini. Para ulama sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah membawa cahaya Islam dari Allah Subhanahu wa taala, para ulama itu menulis tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah begitu banyak yang ditulis oleh para ulama. Namun kata beliau, meskipun sudah begitu banyak selama berabad-abad sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad fatahum hatta al-an kamalul ma'rifah. Sampai detik ini bicara soal pengetahuan yang komplit tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lagi final. Yang menarik lagi beliau katakan, wa amamahum jihadun tawil wa bu'dun syasi' wa tariqun la nihayata lah. Padahal di depannya lagi, jika mereka itu ingin lagi menggali sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih teramat sangat panjang jalannya. Digambarkan apa? Tariqun la nihayata lah. Apa tariq? Jalan la nihayata lah, enggak ada habisnya, enggak ada ujungnya. Saya sangat tertarik dengan kata-kata ini yang saya baca udah puluhan tahun yang lalu. Karena itu saya baca lagi kitab-kitab yang lain, saya baca lagi. Mungkin udah ratusan tuh yang saya baca.
khusus kitab As-Sirah Nabawiyah. Benar yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi selaku Syekhul Azhar, pemimpin tertinggi Al-Azhar. Nah itu ada alumni Al-Azhar tuh, dan beberapa lagi di sini ada alumni Al-Azhar. Ada Iid Hidayatullah, Ustadz Iid, ini salah satu alumni Al-Azhar. Nah, di antaranya ini ada satu kitab saya bawa lagi nih, namanya Ar-Rahiqul Makhtub. Saya bawa kitab Ar-Rahiqul Makhtub tentang sejarah Rasulullah SAW dari lahir sampai wafat. Ditulis oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini ulama, kitabnya dikasih penghargaan juara 1 dalam penulisan sejarah Rasulullah SAW di Saudi Arabia. Dan ada edisinya dalam bahasa Indonesia. Saya bawa juga tuh edisi bahasa Indonesianya. Punya uang beli buku, punya uang beli buku. Nah, ini dalam bahasa Arab. Nah, ini dari 170 kitab yang dinilai oleh para ulama di Liga Islam Dunia di Saudi Arabia. Ini beliau ranking 1 kitab, namanya Ar-Rahiqul Makhtub. Resmi ini kitab resmi. Ya. Ini ditulis oleh ulama dari India. Namanya apa? Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Coba belilah nih. Sudah ada dalam bahasa Indonesia tuh, saya bawa tuh. Edisi dalam bahasa Indonesia. Jangan begini dulu. Tebal banget, mahal. Motor kita punya. Ya, ini, ya. Nah, di antara isi buku ini namanya Ar-Rahiqul Makhtub, mencatat secara ilmiah dan objektif kapan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ada kajian ilmu falak dan astronomi. Kenapa ini harus saya bawa? Karena mumpung maulid kayak begini, itu seliweran di media sosial banyak aja. Wah, Rasulullah lahirnya nggak bulan Rabiul Awal. Ada yang tadi dikasih tahu lagi nih. Ini kan umat jadi bingung. Makanya biar nggak bingung, saya bawa ini kitab ini. Dengan begitu jelas, ini objektif ilmiah. Ya, dan ini juara 1 di Saudi lagi. Nah, jadi maksud saya, jamaah nggak usah terpengaruh sama hal-hal yang sifatnya kayak begitu. Nggak bulan Rabiul Awal, ternyata emang bulan Rabiul Awal. Dan dicatat di buku ini. Ini kajian objektif dan ilmiah dan berlandaskan ilmu astronomi. Baik, sudah ada kajiannya, ilmu falak tentang kapan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di buku ini dijelaskan, dan tentu paparannya juga sangat panjang di buku ini. Ada lagi buku juga yang menarik di sini, ditulis oleh intelektual dari Mesir, namanya Dr. Amr Khalid. Bahkan ada gambar orangnya tuh, sosok yang nulisnya, Dr. Amr Khalid. Ini saya bawa nih. Kalau ini belum ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, masih dalam edisi bahasa Arab. Nah, ini buku yang sangat luar biasa, saya baca. Di antara kemuliaan Rasulullah SAW disampaikan oleh Dr. Amr Khalid, seorang intelektual di Timur Tengah, bahwa jangankan sifatnya, jangankan akhlaknya, jangankan karakter Rasulullah SAW, orang-orang dekat aja yang Rasulullah SAW tinggal di lingkungan orang-orang terdekat itu udah menggambarkan siapa Rasulullah SAW. Contoh, beliau punya ayah namanya Abdullah. Itu kan udah takdir Allah. Nabi Muhammad ayahnya Abdullah, bukan Siswanto. Gak mana begitu dah. Tapi yang nama Siswanto jangan tersinggung dulu. Ternyata di situ ada sesuatu yang sangat luar biasa. Itulah mengapa Rasulullah ini kalau misalnya nulis surat selalu min Muhammad ibni Abdillah. Abdullah itu apa? Apa artinya Abdullah? Hamba Allah. Nah, Rasulullah itu adalah sosok yang penghambaan dirinya kepada Allah paling total dan maksimal. Itulah mengapa
dalam surah Al-Isra kita nggak dapatkan nama Nabi Muhammad, padahal maksudnya Rasulullah Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Padahal kan bi'abdihi maksudnya apa? Bi Muhammadin. Itu kalimat bi'abdihi dalam ayat 1 surah Al-Isra itu menggambarkan, mencerminkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang penghambaannya kepada Allah paling puncak, paling total. Nah, itu sudah tercermin dalam nama ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, dibahas di buku ini. Nabi punya ibu namanya Aminah. Lah, Rasulullah itu sejak kecil sudah bergelar Al-Amin. Aminah itu artinya terpercaya. Ibunya Rasulullah itu adalah cermin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bergelar Al-Amin. Ada lagi yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thuwaibah Al-Aslamiyah, dari Bani Aslam. Thuwaibah itu artinya orang yang berjasa. Siapa yang paling berjasa di dunia ini menurut Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Bawa agama Islam. Jadi yang mengasuh Nabi Thuwaibah Al-Aslamiyah itu emang udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wanita namanya Halimah As-Sa'diyah. Itu nama Halimah yang mengasuh Nabi adalah cermin sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang halim. Apa arti halim? Santun. Siapa yang paling santun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang pinter yang paling sa'diyah, yang paling bahagia. Ada orang pinter tapi sombong. Ada orang pinter tapi songong, kata orang Betawi. Bukan orang yang pinter. Tapi orang yang berbahagia adalah orang yang halim, orang yang santun, orang yang punya akhlak, orang yang punya budi pekerti. Itulah orang yang sa'diyah. Sa'ad artinya apa? Bahagia. Minad dunya ilal akhirah. Dan masih banyak lagi. Isi kitab ini yang ditulis oleh Dr. Amr Khalid yang sangat luar biasa. Saya baca di antaranya sekelumit tadi. Ada lagi kitab ditulis oleh ulama dari Syria. Namanya Fiqh Sirah An-Nabawiyah. Profesor Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, biasa dikenal dengan Syekh Al-Buti. Ini juga sudah ada edisi dalam bahasa Indonesia. Ini ulama besar. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Mungkin di antara kita sudah banyak juga yang dengar. Karena beliau mati syahid dibom sama Israel. Ini ya, Syekh atau seorang guru besar dari Syria, Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, dengan bahasa Arab yang sangat luar biasa nilainya. Beliau gambarkan fase per fase tentang keistimewaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di sini ada satu narasi penjelasan yang menarik tentang zaman jahiliyah. Kita orang Islam, jangankan non muslim, kita aja kalau udah bicara zaman jahiliyah hancur. Nah, kan? Nah, cobalah kita baca buku ini. Ya, sudah ada dalam bahasa Indonesia. Biar kita tahu apa sih zaman jahiliyah itu dan kenapa Rasulullah lahir di zaman itu. Jadi kita tuh nggak ngarang loh kalau pidato, kalau ngomong. Zaman jahiliyah, nggak ilmiah itu. Mana referensinya? Kita ngomong sembarangan kayak begitu. Saya Narawi. Nah, baca dulu buku nih. Nih. Ya, mohon maaf, Ustadz, tolong baca buku ini. Ya. Mohon maaf, bukan saya nganggap pintar enggak.
Maksudnya kita sama-sama biar tahu ya tentang potret yang dimaksud zaman jahiliyah itu apa. Ini kalau edisi Arabnya ini. Ya, kalau edisi Indonesia sudah ada dalam bahasa Indonesia. Ini buku sangat luar biasa. Termasuk beberapa bait kasidah burdah juga ada di sini. Jadi ada analisa tentang kasidah burdah ada di sini di dalam kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini kitab yang sangat luar biasa. Ada juga kitab yang seperti ini ditulis oleh ulama yang sudah terkenal seantero dunia bagi kalangan intelektual. Ditulis oleh seorang sayyid dari India. Namanya Syekh Abul Hasan An-Nadwi. Nih kitabnya. Ini juga sudah ada dalam bahasa Indonesia. Judulnya Mada khasirul alam bin hitatil muslimin. Ini lebih rinci lagi bicara tentang Arab sebelum dilahirkan Rasulullah SAW. Ini lebih rinci lagi. Buku ini lebih rinci lagi. Bagaimana kondisi dunia, bukan cuma Arab lagi. Bagaimana kondisi dunia menjelang kelahiran Rasulullah SAW dikupas tuntas. Bahkan ada referensi bahasa Prancis di sini, bahasa Inggris. Ditulis oleh Syekh Abul Hasan Ali An-Nadawi. Beliau seorang sayyid yang famnya Al-Hasani, keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang mendirikan universitas namanya Lucknow di India. Lucknow. Ini kalau jamaah tabligh ahbab ini tahu udah. Karena biasa mainannya ke sono. Ustaz Madani. Lucknow. Nah, ini buku yang sangat populer. Ini di kata pengantarnya orang-orang top di dunia dari mulai Al-Azhar sampai Saudi dikasih kata pengantar. Buku judulnya Mada khasirul alamu bin hitatil muslimin. Ini buku yang sangat ilmiah, yang sangat luar biasa, ditulis oleh Syekh Abul Hasan An-Nadwi. Ada juga tulisan beberapa orang yang sudah Islam atau belum Islam. Di antaranya dalam bahasa Inggris ada buku ditulis oleh mu'allaf tapi intelektual, namanya Martin Links. Muhammad dalam bahasa Inggris. Ini juga sangat luar biasa. Potret seorang mu'allaf intelektual yang menggali Nabi Muhammad SAW, kemudian dia jadi masuk Islam karena begitu terkesima dengan Rasulullah SAW. Namanya Martin Links. Ini, kalau ini belum ada terjemahannya. Ada juga buku dalam bahasa Inggris saya bawa. Ini belum masuk Islam, tapi guru besar di Harvard University. Namanya Profesor Anna Marie Schimmel, perempuan, super cerdas, poliglot, bahasa apa baik bisa. Bahasa Jawa bisa, alim. Bahasa Sunda bisa, sampai bahasa Bali tahu, bahasa Madura. Namanya siapa? Profesor Anna Marie Schimmel. Buku dalam bahasa Inggris cukup tebal. Dia meskipun nggak jelas sampai akhir hayatnya Islam apa bukan, tapi bukunya menggambarkan kalau bahasa Indonesia, dan Muhammad adalah utusannya. Dan Muhammad is his messenger. Dan Muhammad adalah Rasulullah kalau bahasa Indonesia. Buku ini ya saya kasih tanda-tanda banyak. Yang ya begitu luar biasa yang dia tulis, ya saya kasih tanda. Termasuk soal maulid, dia tulis secara bab khusus. Nih, bab ke-8, the celebration. Yang dia maksud celebration itu maulid of the prophet's birthday. Artinya ya perayaan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia tulis tapi sudut pandang yang ilmiah. Makanya jangan apa-apa bid'ah baik. Yang luas dong wawasan. Jangan cetek banget, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit. Nah, kita baca buku semua. Ya, baca ratusan buku kita baca, gitu. Jadinya enak. Ya bicara tentang Rasulullah SAW.
Ada juga ditulis oleh intelektual namanya Karen Armstrong. Ini ajib lagi bukunya. Muhammad prophet for our time. Muhammad adalah nabi untuk zaman ini, zaman kita. Maksudnya ini Muhammad paling cocok. Ajarannya untuk zaman kita sekarang di abad modern. Kata siapa? Karen Armstrong. Ini bukunya. Muhammad nabi di zaman kita. Nggak ada istilahnya out of the box, nggak ada. Ini paparan yang sangat ilmiah dari Karen Armstrong tentang pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu up to date untuk segala zaman dan juga segala masa. Sangat luar biasa. Ada buku ditulis lagi oleh ulama di abad ke-19. Namanya Syekh Muhammad Ali As-Sabban. Syekh Muhammad Ali As-Sabban. Ini ulama juga ulama yang ahli nahu. Ya. Beliau memberikan satu gambaran tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bab per bab itu sangat luar biasa. Termasuk aspek peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibahas di buku ini. Ontak Nabi itu apa aja? Kuda Nabi. Pernak-pernik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bajunya Rasulullah. Hal-hal yang seperti itu yang kelewat sama kita. Nabi punya apa aja sih? Sendal Nabi. Apa yang dimakan, digunakan, dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabban di kitab tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Is'afur Raghibin fi Siratil Mustafa wa Fadaili Ahli Baitihi At-Tahirin. Ini buku dan masih banyak lagi. Contoh, ini fikih sirah, ada namanya sama tapi yang nulis beda. Namanya sama, fiqhus sirah. Kalau ini yang nulis Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ilmiah, guru besar, profesor doktor. Ditulis lagi dengan nama yang sama oleh ulama yang asal dari Mesir, namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Bukan Imam Ghazali, bukan. Syekh Muhammad Al-Ghazali. Itu paparannya kritis banget. Bahkan kita mungkin bisa salah paham. Karena beliau ingin umat Islam itu kalau bicara maulid tidak dan jangan sebatas seremonial. Bagaimana kita habis maulid itu mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ada satu kritik dari Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam buku Fiqh Sirah An-Nabawiyah. Ayolah kita semuanya, maulid jangan berhenti di acara maulid. Habis maulid makan nasi kebuli udah. Bagaimana keseharian kita ya maulid. Maksudnya kita terapkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu titik sentral dari buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dengan nama yang sama, namanya Fiqhus Sirah. Itu bagus juga untuk kita baca dengan bahasa Arab yang sangat bagus, ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Itu buku sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tapi belum ada edisi dalam bahasa Indonesia. Kalau ini sudah ada dalam bahasa Inggris dan sudah ada dalam bahasa Indonesia. Ada lagi satu kitab besar, 2 kali besar ini. Tadinya saya mau bawa, cuman tebal banget, saya kecil. Ya, itu kalau dalam bahasa Indonesia, bukunya namanya Biografi Rasulullah. Nah, jamaah bisa lihat di Profesor Google. Ya. Edisi bahasa Indonesia namanya apa?
biografi Rasulullah. Itu ditulis oleh intelektual, guru besar di Saudi, Riyadh University, profesor. Namanya Mahdi Rizqullah Ahmad. Siapa namanya? Profesor Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Mahdi Rizqullah Ahmad. Bukan Imam Mahdi, bukan. Mahdi Rizqullah Ahmad. Buku itu sangat tebal. Bahkan dalam bahasa Indonesia itu sangat tebal. Dulu waktu saya jadi editor di Kisti Press, salah satu penerbit di Jakarta, buku itu saya yang mengedit. Tebal. Dari bahasa Arab dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab judulnya As-Sirah An-Nabawiyah Hasba Al-Masadiri Al-Asliyah. Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan al-masadir, referensi al-asliyah yang otentik. Ilmiah. Bukunya sangat tebal. Itu semuanya udah berdasarkan Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, analisa sejarah yang begitu rinci dari A sampai Z tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa tuh buku itu. Buku yang ditulis oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Coba dilihat di situ. Ketik di Mbah Google. Ya, biografi Rasulullah. Tulisan Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Maksudnya ntar ya di online biar datang ke rumah. Nah, jadi maksud saya agar kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kuat, karena itu sebagai tanda kecintaan kita kepada Islam. Otomatis kalau kita baca biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita udah pasti cinta kepada Rasulullah, kepada Quran, kepada hadis, kepada Islam, udah pasti. Rasulullah yang bawa. Gitu. Nah, momentum Maulid ini, ayo semua kita jadikan untuk memantapkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak Irus. Yang tukang baca Maulid nih, Pak Irus. Pokori juga tukang baca Maulid juga. Nah, itu tujuannya. Mumpung pas wayaknya, pas waktunya. Ada juga namanya Sirah Ibnu Hisham. Sirah Ibnu Hisham. Bahkan dalam Sirah Ibnu Hisham itu Arab pra-Islam, Arab pra kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada bahasannya tentang njidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di situ. Siapa Abdullah, siapa Abdul Muttalib, siapa Hashim, siapa Abdul Manaf, ada penjelasannya. Bahkan kemudian tentang Ka'bah itu ketika detik-detik akan datangnya Abraha, ada penjelasan di dalam Sirah Ibnu Hisham, Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham, ulama besar. Itu lebih dari 1 milenium yang lalu. Dan kitab Ibnu Hisham salah satunya jadi referensi, jadi rujukan para pakar yang khusus menulis tentang sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Sirah An-Nabawiyah juga ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ishaq juga. Ada Sirah An-Nabawiyah ditulis oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi banyak sekali itu Sirah An-Nabawiyah. Ya, yang ditulis oleh para ulama. Ya Allah. Jadi dengan membaca itu, benar kata Profesor Mustafa Al-Maraghi, paling enggak itu yang saya rasain dan pengalaman saya. Pantas beliau bilang di dalam buku ini, Anda mendalami sejarah Rasulullah SAW, semakin banyak yang harus Anda gali lagi. Kata beliau dalam buku ini, wa amamahum jihadun tawil wa bu'dun syasi' wa tariqun la nihayatalah. Meskipun kita wa ma'annahum istata'u al-wusula ila syai'i minal ma'rifah
faqad fatahum hatta al-ana kamalul ma'rifah. Artinya pengetahuan kita yang kamal, yang komplit belum lagi kita dapetin, jangan ngaku. Maksudnya begitu. Ya Allah. Jadi pantas kalau Allah bilang di Quran itu wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ayat yang saya baca beragam tafsirnya, saya renungkan, ya Allah, pantas kok itu khuluq jama, akhlak. Allah nggak bilang karim lagi, Sal. Azim, apa salahnya azim? Hah? Agung. Nah, ya Allah. Itu kalimat pendek dalam ayat 5 dalam surah Al-Qalam. Sungguh paling enggak pengalaman saya tadabbur Quran dengan beragam kitab-kitab tafsir. Ya Allah, Allah yang bilang. Pantas Allah bilang dalam Quran, dalam surah At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya Allah, itu ayat luar biasa kalau kita buka dengan beragam tafsirnya. Di antaranya enggak ada nabi yang dikasih kayak gitu sama Allah. Sampai nama Allah Rauf, nama Allah Rahim. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minin raufur rahim. Semua kitab tafsir yang kita baca, bukan baca, baca, sepakat bahwa Rauf Rahim dalam ayat 128 surah At-Taubah itu adalah sifat, karakter, akhlak, budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang lain. Ya Allah, sampai sebegitunya Allah dalam Quran coba. Jadi kita mentadabbur Quran dan hadis kemudian sejarah Rasulullah itu klop semuanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma aslih ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.